Ayat ini menerangkan tentang mahabbatullah dan mahabbat Rasul. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad. Ini khitab kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang disampaikan ayat ini untuk Nabi Muhammad, tetapi secara umum untuk kepada seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia, baik mereka orang muslim, baik di luar orang-orang muslim, karena ayat Al-Quran, karena Islam ditujukan kepada seluruh para manusia untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala, di sini jawaban daripada in syartiyah. Kalau di situ ada in syartiyah wa hunaka jawabuh, jadi harus ada jawabnya. Jawabnya apa? Yaitu di situ ada fi'il mudhari' majzumun, karena di sini ada in syartiyah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Persyaratan Anda apabila ingin mendapatkan cinta dari Allah, perhatian dari Allah, maka kalian harus mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di sini Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Bukan hanya Allah cinta kepada kalian. Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, perhatian dari Allah, lindungan dari Allah, maka Allah akan memberikan nilai lebih kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Jadi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dalam segi apa? Qaulan wa fi'lan wa amalan. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keputusan-keputusan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi Muhammad, amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu semua adalah bagian daripada sunnah. Apabila kita melakukannya, menjalankannya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan menjadi bagian pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an diturunkan secara global. Tetapi perinciannya, tafsirannya, yang mentafsirkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa perkataan Nabi Muhammad atau perbuatan Nabi Muhammad atau keputusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allah memerintahkan untuk melaksanakan salat. Di Al-Quran bagaimana perintah salat? Bagaimana perintah salat di Al-Quran? Waqumu, ya, waqumu lillahi, waqumu salata wa atu zakah. Ya, dirikanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Allah memerintahkan salat, wa atu zakah, dan jalankanlah zakat. Anda kebingungan. Ini Allah hanya memerintahkan salat. Kemudian Allah juga memerintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memerintahkan untuk haji. Kemudian puasa, kemudian salat, kemudian zakat. Ini semua perintah Allah secara global. Perinciannya ada pada Nabi Muhammad. Anda melaksanakan salat yaitu dengan berdiri, kemudian takbiratul ihram, membaca doa istiftah, membaca surat al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi 2 rakaat, kemudian
2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ini dari mana? Apakah di Al-Quran diterangkan semuanya ini? Al-Quran tidak menerangkan itu semua. Al-Quran hanya memerintahkan untuk aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Dirikanlah sholat, dirikan sholat. Terus bagaimana Anda kok bisa melaksanakan sholat seperti yang Anda laksanakan sekarang? Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Kemudian baca doa-doa, dari mana ini semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi bagian tugas yang terbesar di dalam perincian syarah daripada Al-Qur'anul Karim. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana salat? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Rasulullah salat. Allahu Akbar. Bahkan di dalam takbiratul ihram kita terjadi perbedaan madhab. Ada yang takbiratul ihram Allahu Akbar Syafi'i, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, kemudian tangan Allahu Akbar, ada yang tangannya Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Ada gak? Mungkin kalau di Indonesia kita hanya melihat semua sama Syafi'i. Tapi kalau Anda pergi ke kota Mekah, dari seluruh penjuru dunia, dari 4 madhab, mereka semuanya datang kumpul di kota Mekah. Anda akan kebingungan. Ini orang sholatnya salah ya? Ini sholatnya kok berbeda? Ini sholatnya beda? Oh tidak, sebentar. Jangan terburu-buru. Mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka para madhab, yang Syafi'i, yang Maliki, yang Hambali, yang Hanafi, mereka punya riwayat-riwayat khusus dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salatnya di mana? Apakah hanya di masjidnya, di Masjid Nabawi? Rasulullah salat di perjalanan, Rasulullah salat di masjid yang lain, salat di tempat yang lain. Para sahabat menyaksikan. Rasulullah pernah salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semuanya adalah riwayat. Jadi di dalam perincian salat tersebut yang melakukan Nabi Muhammad dan para sahabat menyaksikan bagaimana salatnya Nabi Muhammad dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah memerintahkan, "Qul atiullah wa atiur rasul." Taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Makanya di sini perintah. Tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali taat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada cinta kepada Allah kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada larangan Allah kecuali di situ ada larangannya Nabi Muhammad. Tidak ada ancaman-ancaman Allah kecuali di situ ada ancaman-ancaman Nabi Muhammad. Tidak ada di situ janji-janji Allah kecuali di situ juga ada janji-janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendekap tangannya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "La salata liman lam yaqra al-Fatihah. La salata liman lam yaqra umul kitab." Tidak dikatakan salat apabila tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah membaca bismillah. Kemudian Rasulullah membaca surat. Kemudian ruku' Rasulullah. Kemudian Rasulullah i'tidal. Rasulullah sujud. Doa-doanya tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya salat. Kemudian masalah wudu. Allah memerintahkan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa di dalam Al-Quran, di dalam wudu, di dalam furudul wudu? Di dalam furudul wudu ada 4. Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wamsahu, kemudian wa aydiyakum, dan tangan kalian, wajah, kepala. Kemudian wamsahu ru'usakum, kemudian kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian kaki kalian sampai kedua mata kaki. Taib. Di Al-Quran Anda diperintahkan wudu cuma 4. Kok furudul wudu ada 6? Ditambahkan niat dan tartib. Nah, kok Anda ketika wudu cuci tangan, baca bismillah, kemudian madmadhah, kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian
membasuh muka sampai 3 kali, kepala sampai 3 kali, tangan 3 kali. Di Al-Quran disebutkan? Di Al-Quran nggak disebutkan. Yang meneruskan, yang menerangkan, yang memperincikan, yang mensyarahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh taat kepada Nabi Muhammad, disuruh mengikuti Nabi Muhammad, jejaknya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad. Makanya kami thalabatul ilm, para santri, disuruh harus mempelajari sirah nabawiyah, yaitu perjalanannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, jejaknya Nabi Muhammad. Karena di sini Al-Qur'an memerintahkan, qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, ini kalian mau cinta kepada Allah biar dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya agar Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in. Jadi kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah sampai seperti itunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hakikatnya Nabi Muhammad. Sekarang ada umat cinta kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Ada gak sekarang umat yang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal untuk Allah? Banyak. Ada umat-umat seperti ini. Contohnya orang-orang Yahudi. Tetapi kenapa mereka tidak diterima oleh Allah? Kenapa mereka tidak diterima oleh Allah? Karena mereka tidak meyakini Nabi Muhammad, karena mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka keimanan mereka tidak diterima. Apalagi ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mengingkari hadisnya Nabi Muhammad. Yang dikatakan ahlul Quran, kami ini ahlul Quran, Al-Quran, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Berarti keimanan mesti dipertanyakan. Karena yang menyatakan keimanan, kecintaan, mengikuti perjalanan harus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Nabi Muhammad qudwah. Berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, bukan hanya ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah karena mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Bukan ayat ini saja, banyak